Selamat malam teman-teman Misteri Kejawen. Apa kabarnya malam hari ini? Teman-teman pada lagi ngapain? Yuk biar kita tahu, jawab di komen ya. Mungkin ada yang lagi santai, yang lagi mungkin kencan, ada yang mungkin lagi ngemil atau apapun aktivitas kalian. Coba kalian langsung di komen, oke ya. Teman-teman, pada malam hari ini seperti biasa saya sedang bersama dengan narasumber kita yang ahli spiritual dengan Mbah Nur Selo. Nah ini sebenarnya lagi ada di dekat saya juga. Assalamualaikum Mbah Nur Selo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam Alhamdulillah bareng sehat walafiat Mbak. Alhamdulillah. Sebelum nanti kita akan ngobrol dengan Mbah Nur Selo, mungkin malam ini sekilas saja kita akan membahas tentang apa Mbah? Kita nanti membahas masalah keistimewaan surat Ikhlas Mbak. Keistimewaan surat Ikhlas ya. Monggo kita sambil ke lokasi ya. Mungkin kita sambil ke lokasi. Jadi ini kita ada di lokasi seperti biasanya. Itu ya ke sini. Dan jelas untuk lokasi kita ini ya bisa dibuat sampai benar. Itu bisa. Akhirnya kita sudah nyampe di sini setelah perjalanan tadi kita turun. Mungkin semoga tadi kesut ya untuk perjalanan kita ke sini. Dan ini Mbah Nur mau ini ya, mau apa, menyalakan dupa dulu ya? Ya. Oke, monggo. Bismillah. Jadi teman-teman, ini salah satu ritual dari Mbah Nur Selo untuk menyalakan dupa. Jadi pada malam hari ini kita tuh akan membahas tentang keistimewaan dari surat Al-Ikhlas gitu. Nah nanti buat teman-teman semuanya jangan lupa ya, terus ikuti channel kita dan untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke narasumber kita. Mbah Nur Selo akan bercerita tentang keistimewaan dari surat Al-Ikhlas. Monggo Mbah Nur Selo, waktu saya persilahkan ke panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la kaula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farij wa lakum mustaka wa bikal musta'an wa la kaula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma riyuhni wa ahmana bina wa fitul marasilina wa ilhamal malakata wa qurabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iki ngeten nggih. Niki istilah sing kula badhe
membuka dalam permasalahan keistimewaan pun menikah surat Ikhlas waktu kita jalani, Mbak. Oh gitu. Itu maksudnya salah satu ritual panjenengan. Satu ritual kula dan niku sampai 2 kali ya, Mbak ya. Ini. Dalam satu hal gini. Waktu tahun 2008 itu anak saya itu yang satunya mau masuk SD, yang satunya mau masuk SMP. Jadi kita ini sebenarnya bukan kita ini bingung enggak, Mbak, dalam untuk masalah biaya, Mbak, ya, untuk menyekolahkan anak-anak sampai istilahnya apa itu sampai kuliah lah gitu ya. Nah, dana insya Allah ya sudah ada, tapi kita ini ya bukan kita tidak berterima kasih kepada Allah, enggak, ya, hanya kita untuk menjaga-jaga. Akhirnya saya tahun 2008 itu menjalankan ritual. Ya, pertama ya, Mbak ya, dalam satu hal yaitu surat Ikhlas itu pertama itu yaitu 1002 dibaca 1002 dibaca 1002 itu, Mbak. Ya, akhirnya dan satu itu dilaksanakan setiap malam, Mbak. Setiap malam mulai jam 11. Itu benar maksudnya itu biar mendatangkan rezeki itu atau iya, itu istilahnya kita mendatangkan khodamnya surat Ikhlas, Mbak. Satu, dan kedua yaitu menyebut asma Allah, itu Allah itu sekitar 5.000. Jadi surat Ikhlasnya 1002, menyebut Allahnya itu 5.000 sekali ritual gitu. Iya, dan ya Hayyu ya Qayyum itu 1000. Jadi ada peningkat tersendiri. Ya khodamu itu juga 1000, Mbak. Akhirnya saya jalankan itu sampai kalau tidak salah itu hampir 1 bulan. Jadi setiap malam. Jam berapa, Mbak, itu? Nah, pertama gini, Mbak, setiap mulai jam 11 itu, jadi itu istilahnya kalau orang itu apa ya, Mbak ya, mulai jam 11 itu sampai habis sampai akhir, Mbak ya, itu kalau tidak salah itu sampai jam 2:30 baru selesai. Jadi jam 11 sampai 2:30 berapa jam itu, Mbak? Lama loh. Iya, 4 jam setengah, Mbak, ambiran, Mbak, itu. Tuh. Ya, setelah saya jalani itu masih ada teman saya yang juga ikut ritual, Mbak. Ya, sekarang anaknya masih belum nikah, tapi itu jarang ikut, Mbak. Jadi itu jenengan sendiri waktu ritual? Iya, sendiri. Dan itu memakai media apa, Mbak? Maksudnya apa hanya mengamalkan amalan surat? Ya, dulunya gini, Mbak, sebelum kita mengenal dalam khodamnya, itu kita hanya mengamalkan terus sampai kita ini didatangin oleh yaitu khodamnya, Mbak. Jadi tujuan saya sebenarnya itu bukan apa-apa, tujuan saya itu kita memohon yaitu minta rezeki lantaran dari surat Ikhlas itu tadi. Tapi itu harus syaratnya satu, kita harus puasa selama 7 hari, tapi puasa biasa, Mbak, bukan puasa apa-apa. Jadi pagi sore bukan? Ya, itu setelah jam 11 itu kita masuk ke istilahnya gubuk lah, Mbak, istilahnya coran dulunya itu gubuk masih bambu, Mbak, itu. Nah, itu puasanya maksudnya waktu ritual sebelumnya jenengan melakukan ayatan ini, atau maksudnya paginya puasa, malam kita ritual gitu, atau bagaimana? Iya, jadi kita ini puasanya puasa biasa itu, Mbak. Setelah nanti malam itu kita baru ritual gitu, Mbak. Jadi kita ini ritual sampai selesai lah, Mbak, itu nih. Jadi itu jadi kita ini ritual untuk membuka dalam gaibnya kita memang sulit, Mbak.
kita ritual itu jadi ya apa ya Mbak ya, cobaan atau gangguan atau apapun itu kita saya abaikan Mbak itu. Ada ya Mbak? Ya pasti Mbak itu. Pokoknya dari suara apa ya, seperti suara orang berjalan atau orang menangis atau dan air sampai itu nanti yang aku menjalani yang kedua Mbak. Berarti kalau yang pertama itu jenengan tidak nggak ada gangguan sama sekali ya? Ya? Gangguan tapi ya suara orang jalan, orang istilahnya orang apa itu berbicara atau bagaimana itu ya banyak Mbak. Tapi bukan sengeri apa yang setelah kita jalankan itu Mbak. Jadi yang pertama itu jangan anggap gagal gitu nggak? Iya, kalau gagalnya sih sebenarnya enggak Mbak. Gini Mbak ya, saya setelah menjalani itu jadi hampir 2 bulan baru kita ini ada sesuatu yang sangat istimewa Mbak. Satu, istimewanya gimana Mbak ya, jadi waktu itu kita belum mengenal dengan siapakah kodamnya dari surat Ikhlas itu tadi itu. Setelah kita jalani hampir 2 bulan, alhamdulillah Allah telah meridhoi dan mengizinkan bahwa ada suatu sinar Mbak. Sinar putih itu merupakan seperti berbentuk kita. Jadi tapi beliaunya itu berjubah. Itu saya ditanya, Kak, tanyanya gimana Pomojo itu, kue ngundang aku enek opo, kamu mendatangkan saya ada apa? Saya menjawab bahwa saya minta aku njaluk, jawabannya aku njaluk duit kanggo biaya anak sekolah kalau Allah lantaran panjenengan. Sorot bahasanya saya minta uang untuk biaya kuliah anak saya dengan kepada Allah lantaran panjenengan atau Anda. Apakah kamu tuh sudah kenal dengan saya? Belum. Lah kok kamu mengundang saya? Nah, saya dikarenakan ada pengamalan suatu surat Ikhlas itu tadi. Oh begitu. Setelah itu yaitu itu bukan ini ya Mbak, bukan dikatakan mencari pesugihan gitu? Itu yang dinamakan pesugihan halal Mbak. Kita mintanya kepada Allah kok Mbak, itu Mbak. Halal. Setelah kita ini apa perkenalan, beliau ini mengenalkan bahwa beliau yang namanya Malaikat Abdul Wahid. Abdul Wahid. Nah, itu saya kenalkan, nama saya aslinya itu hanya Said, tapi setelah kita mau menikah, saya tambah dengan namanya Nur Said. Oh begitu. Terus setelah itu permintaanmu saya kabulkan. Saya tak langsung saya kabulkan. Setelah itu yaitu beliau menghilang. Jangka 1 menit Mbak, itu datang lagi bahwa saya diberi itu istilahnya ya uang Mbak. Uang cash Mbak? Iya, uang langsung cash Mbak. Ya cuman saya tidak mintanya hanya untuk biaya anak sekolah, bukan anak sampai sekolah enggak. Tuh setelah gitu dapat berapa Mbak uangnya? Ya maaf Mbak ya, kalau itu siri Mbak namanya, enggak boleh dikatakan. Oh gitu. Tapi itu diberikan, jenengan terima uang cash ya? Iya langsung Mbak gitu. Tuh. Iya. Tuh langsung Mbak. Ini, maaf kalau ditanyakan masalah jumlah, saya maaf ya Mbak ya, saya tidak bisa menjawab. Siri namanya. Ya setelah itu alhamdulillah kita berhasil Mbak. Kita sudah perkenalan dan kita akhirnya tahu dan sistemnya Mbak, itu loh Mbak. Nah setelah tahu sistemnya, saya itu tahun 2018 Mbak kalau tidak salah. Berarti 10 tahun lagi. 10 tahun lagi anak saya yang nomor 2 itu masuk ke yang nomor 1 minta S2, yang nomor 2 minta kuliah. Kan bingung lagi Mbak. Bukannya kita bingung ya enggak Mbak, insya Allah sudah ada persiapan, tapi kita ini harus bersiap-siap loh Mbak, itu Mbak.
Nah, akhirnya Untuk saya ikan biar besar ya? saya akhirnya menjalankan lagi, yaitu makanya saya katakan istilah surat ikhlas memang saya akui istimewa benar Mbak. Nah setelah itu saya jalankan, tapi itu sampai kita berhasil Mbak, tapi saya puasa terus Mbak. Selama? Ya, oh sampai berhasil gitu. Kalau tidak salah itu saya menjalankan itu 23 hari. 23. Yaitu cara-caranya saya bahwa akhirnya saya membuat kotak Mbak, tapi tidak boleh kotak besar, pokoknya ukurannya hanya satu lebar dan panjang itu, cuma tingginya harus diukur dari sisi panjangnya uang. Maksudnya ngerti nggak Mbak Samendra? Oh gitu. Ini Mbak ya. Ini uang. Ini lebarnya segini. Nah, panjangnya segini. Itu harus dipaskan. Dipaskan itu Mbak. Alhamdulillah saya akhirnya menjalani suatu ritual itu, yaitu memang berat Mbak. Jadi saya puasa, gimana caranya gitu Mbak. Nah akhirnya puasanya ya normal tadi Mbak? Ya normal biasa, puasa biasa Mbak. Tapi itu saya kalau surat ikhlasnya itu saya tetapkan 1002, tapi Allah itu saya tingkatkan 10.000. Itu lebih Mbak, lebih panjang lagi ya. Tadi aja 4 jam setengah, kalau ini kayunya itu saya perpanjang juga, tapi tidak begitu. Tapi yang saya lebih banyakkan itu kita menyebut asma Allah sampai 10.000. Tapi tidak boleh tergesa-gesa Mbak, kita harus santai, teman kusuk. Benar, saya menangis, gimana caranya. Akhirnya alhamdulillah setelah itu beliaunya ini datang Mbak, yang dulu nemuin ya itu kodamnya surat ikhlas, malaikat itu tadi datang, Abdul Wahid itu tadi datang. Nah itu setelah saya ditanya, kamu kok mendatangkan saya itu lagi ada apa? Nah, itu saya jawab, ya malaikatullah, kodam surat ikhlas, saya itu terus terang ya minta uang kepada Allah lantaran panjenengan. Oh begitu. Nah, itu, tapi satu Mbak, itu di kota itu harus ada contoh uang. Contoh uang itu 100.000. Ingin kasih berapa itu? Ya 100.000, hanya 100.000 aja, satu untuk contoh supaya kita ini tidak salah gitu Mbak. Nah, setelah itu saya jalani, yaitu hanya satu kotak tadi. Full Mbak. Itu uang asli ya Mbak? Anehnya itu ada stempelnya dari bank gitu Mbak. Tapi aku lupa, saya tidak mau berani mengatakan itu bank. Itu jadi anehnya gitu. Lah anehnya lagi, iya itu tidak kalau kita cerna itu tidak masuk akal Mbak. Itu ada Mbak, jadi seandainya uang ini ada gini nih, ada namanya banknya itu. Berarti ada bendelnya itu? Iya bendel, asli bendel Mbak. Itu bendelnya itu. Dan itu ya di luar kecukupan dengan buat kuliah. Iya, akhirnya ya itu tadi. Setelah itu cukup, alhamdulillah ya istilahnya namanya ya cukup. Dan itu maksudnya gini Mbak, waktu malaikat tadi itu datang itu ngasihkan uang atau jenengan buka kotaknya sudah ada uang? Gini Mbak, tadi sudah saya bilang bahwa kamu mendatangkan aku lagi ada apa. Saya terus terang mohon, saya minta uang untuk kecukupan kuliah anak saya, gitu loh Mbak, kepada Allah lantaran panjenengan. Oh gitu, tunggu kalau gitu. Maksudnya tuh dikasihkan langsung? Enggak, gini Mbak. Jadi setelah beliaunya itu menghilang, jangka 1 menit lagi Mbak, itu ternyata bahwa di kotak itu sudah ada uangnya. Jadi sudah cukup banget Mbak gitu. Nah itu Mbak, itu merah-merah semua ya Mbak? Iya, jadi satu tumpuk gitu Mbak. Dan ada bendelnya di bank gitu.
luar biasa banget ini. Setelah itu ya kita ini ya alhamdulillah akhirnya ya cukup loh Mbak, cukup untuk Ya kuliah. biaya kuliah anak dua, yang satunya S1 sampai sekarang kan Mas Masih S2. kuliah ya? Iya, sekarang sudah skripsi. Alhamdulillah ya cukup Mbak ya. Makanya dari itulah yang kita katakan bahwa surat ikhlas itu memang istimewa benar-benar, tapi kalau kita tahu caranya dan kita menjalankan bagaimana kita untuk berhasilnya atau Allah meridho dan atau mengizinkan lah kalau begitu Mbak. Nah itu anak juga Mbak. Setelah itu ya sampai ya baru ini Mbak, tahun 2023 Mbak, baru kemarin. Saya itu sebenarnya enggak apa-apa Mbak, itu di kamar saya sendiri. Saya itu juga bingung waktu itu, sama-sama anak-anak membutuhkan uang. Nah, setelah itu saya itu sebenarnya saya itu ya sudah cukup lah Mbak, tapi saya itu senang mengamalkan surat ikhlas itu. Surat ikhlas saya amalkan, tapi ya tidak tahu batasnya berapa anu lah. Saya lihat Mbak itu jadi di amplop, biasanya uang itu kan saya taruh di apa ya, seperti apa dompet, tapi itu tempatnya untuk apa itu sarung itu loh Pak, apa itu namanya itu loh. Oh tempat sarung, tempatnya itu. Itu yang agak besar itu. Saya itu ya bukan ya kalau kita kata anak bingung ya bingung, kalau enggak saya itu di anak-anak memerlukan, kalau enggak salah dulu itu 36 juta membutuhkan Mbak, karena kan gimana lagi ya Mbak, negara lagi lah. Saya itu bingung Mbak, saya itu masih punya uang itu 8 juta. Saya kan 36 juta. Akhirnya saya amalkan lagi Mbak itu. Tapi saya enggak gini-gini enggak, saya cepat hanya membaca surat ikhlas. Surat ikhlas. Puasa nggih? Enggak, itu biasa Mbak, saya hanya surat ikhlas. Terus tapi tidak saya batasi 1002 atau enggak, saya mengamalkan. Nah anehnya Mbak, jangka kalau enggak salah 8 hari Mbak ya. Jadi di tempat tadi itu penuh uang Mbak. Kalau enggak salah itu jumlahnya kita sila, kalau ini saya mau berani Mbak, itu 36 juta. Sesuai dengan enggak, kebutuhan jenengan. Enggak, kan anak-anak itu sebenarnya kan membutuhkan 23 juta, tapi alhamdulillah dengan Allah itu diberi kelebihan 10 juta. 10 juta itu Mbak. Makanya barang siapa yang ingin mengamalkan surat ikhlas, kita harus lebih tahu cara-caranya. Makanya sulitnya kita ini, satu kita harus berpuasa, kedua kita harus mental harus kuat. Nah, masalah itu dengan apa kalau mental kuat? Dan masalah itu lama Mbak. Kalau kita hanya kita semaunya sendiri, insya Allah tidak akan bisa Mbak. Yang ketiga harus kita tahu siapakah yang menguasai atau godamnya surat ikhlas tuh. Dan keempat, kita kalau masih punya orang tua harus izin kepada orang tua, terutama orang tua perempuan. Dikarenakan kita ini udah tidak maunya, ya maunya kita menjalankan gitu aja. Yang penting insya Allah kita gimana caranya bisa memenuhi anak-anak. Terus terang saya perjalanan sampai segitu Mbak. Jadi maaf ya Mbak, jadi makanya semua apa yang kita jalankan kalau kita tidak tahu caranya itu insya Allah sulit Mbak. Tapi kalau insya Allah kita tahu caranya insya Allah yuk, jangan 1 hari 2 hari. Kalau kita ini makanya harus kita siap segala mentalnya gitu loh Mbak. Telaten, kita harus berani kusuk setiap bila, makanya syaratnya juga itu kita setiap pagi atau siang itu harus kita jinabat atau
mandi. Ya. Ku Mbak, makanya saya pesan kepada teman-teman, kalau seandainya barang siapa yang ingin mengamalkan atau ingin kaya, atau orang yang punya banyak hutang, itu insya Allah hal-hal kita lebih baik untuk menjalankan, yaitu ritual, yaitu mengamalkan surat ikhlas. Insya Allah seandainya orang itu hutangnya sampai segunung, insya Allah itu akan dikabulkan kepada Allah lantaran malaikat Abdul Wahid itu tadi. Jadi teman-teman, intinya begini, tadi kan sama Mbak Nur sudah jelaskan secara gamblang ya, mulai dari persyaratan, terus gimana caranya harus puasa malam dengan ritual baca. Cuman pada akhirnya kalau menurut saya pribadi, kita tuh harus ada gurunya. Seperti itu Mbak. Ya, insya seandainya ada orang yang tanya, ya langsung sharing atau kita mengarahkan Mbak gitu. Makanya dari itu ya Mbak ya, kalau semua itu ada yang menuntun, insya Allah tidak akan salah jalan. Makanya saya katakan, kamu ingin kaya atau kamu punya hutang ingin cepat lunas, daripada kita memuja lain, lebih baik kita mengamalkan surat ikhlas itu tadi gitu loh Mbak. Jadi kalau mengamalkannya itu maksudnya harus ada gurunya, harus tanya. Jadi kita nggak langsung sendiri, karena saya yakin meskipun tadi sudah dijelaskan secara gamblang mengenai persyaratan bagaimana, tapi kalau misalkan kita menjalankan sendiri kok kayaknya tidak semudah itu. Iya, gini Mbak ya, sebenarnya itu masih ada yang saya sirikan Mbak, caranya Mbak. Disirikan itu maksudnya belum saya rahasiakan. Itu Mbak, jadi makanya itu apa atau kita yang sebelum saya bongkar itu, kalau seandainya teman ada yang ingin atau gimana, baru kita buka gitu Mbak. Insya Allah Mbak, gitu, ya makanya dari itulah kalau kita ingin kaya, daripada kita ini nanti beban dosa, lebih baik kita istilahnya kalau orang Jawa itu golek sugihan sing halal gitu loh Mbak. Kita juga baru mendengar sih teman-teman kalimat seperti ini. Biasanya kan orang mencari sugihan kan cenderung mencari tuyul atau yang sistem puja-puja gitu nih. Gini Mbak, kan gini tuh Mbak, semua itu jadi gini, manusia itu masih mempunyai rezeki yang belum kita tahu atau diturunkan. Masih kita sebenarnya masih ada celengan lah gitu loh Mbak. Celengan, kalau istilah itu simpanan kita, cara keluarnya gimana? Nah itu yang sulit kita. Nah ya tadi akhirnya kita memohon, ya Allah turunkan rezeki kita. Kalau meminta rezeki jangan sampai kita mengambil rezekinya istri, rezeki anak turun kita rezekinya kita sendiri yang belum diberikan kepada kita loh Mbak. Teman-teman, sekali lagi kalau misalkan teman-teman lagi kesulitan dalam permasalahan ekonomi, karena yang paling utama ini masalah ekonomi, dengan ujian ekonomi itu bisa menghalalkan segala cara loh Mbak. Iya. Jadi kita tuh harus lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Ya, sebetulnya ketika kalau kita ini istilahnya memberi sarana dan prasarana, gimana coba kita tidak terjerat dalam permasalahan dosa gitu loh Mbak. Sudah jelas ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kurang jelas, teman-teman boleh komen ya, nanti akan kita jawab di next video kita. Mbak Nur mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman? Ya, kita ini menyampaikan hanya itu tadi Mbak. Barang siapa yang terbelit utang atau kita ekonomi yang bagaimana, kalau kita ingin kaya, lebih baik kita mengamalkan atau menjalani ritual, yaitu mengamalkan surat ikhlas dan asma Allah dan ya Hayyu ya Qayyum. Syukur-syukur kita ditambah ya Rahman ya Rahim dan Al-Basit Al-Baduma. Itu insya Allah itu kalau kita jalaninya benar-benar, insya Allah aku yakin Mbak, itu Mbak, apa yang telah
dulu kita jalani gitu loh Mbak. Ya cuman yang sulitnya kita itu ikhlas. Itu makanya semua itu ditoto di hati kita, harus benar-benar kita disiapkan. Kalau insya Allah lah, kalau masalah godaan atau lainnya itu insya Allah nggak ada Mbak. Ya cuman hanya nanti ya saya bilang tadi ada apa itu orang berjalan, ada orang yang ngomong-ngomong apa atau bicara-bicara, ada hanya gitu tok Mbak, enggak berat itu. Ya, insya Allah amannya dari itu. Kadang-kadang orang itu yang dikhawatirkan gimana kan gitu, tapi insya Allah itu enggak ada Mbak. Ringan sekali lah gitu loh Mbak. Cuman kita yaitu waktu Mbak, yang kita sulit itu waktu gitu loh. Dengan arti waktu apa ya, kita memakan jamnya itu loh Mbak, yang paling sulit itu Mbak, yang saling kita ini berat. Suci nggih? Ya iyalah Mbak, kita ini sholat hajat itu ya, sholat hajatnya harus kita Mbak. Berarti sholat hajat dulu. Sholat hajat lah gini tadi. Saya bilang sholat hajat rakaat pertama suratul Fatihah, terus surat ikhlasnya itu 11 rakaat pertama, 11 kali, dan rakaat kedua kita suratul Fatihah 1 kali, surat ikhlasnya 27 kali. Tuh itu makanya panjangnya gitu, sholatnya hajat aja itu sudah memakan waktu gitu loh Mbak. Ya kita ya itu makanya belum saya bongkar, anak 2 gimana caranya gitu loh Mbak. Tak caranya sudah jelas, tapi cuma yang saya sirikan, yang saya rahasiakan, yaitu masih ada 2 gitu loh. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu ada 2 ini apa, mungkin nanti bisa lebih kontak langsung. Iya, enggak apa-apa, kontak aja ke siapa. Sebenarnya belum mau men-share episode ini gitu. Ya, saya khawatir Mbak. Kadang-kadang salah jalan. Teman-teman, alhamdulillah tayangan pada malam hari ini kalau menurut saya sangat luar biasa, sangat banyak manfaatnya. Jadi teman-teman, apalagi pada zaman sekarang ini ya, itu kan banyak sekali terjadi pembunuhan. Yang kemarin dengar buatan masalah ekonomi gitu. Itu stres Mbak, orang depresi. Anak 2 dibunuh semua itu Mbak. Teman-teman, tadi sudah salah satunya, selain bisa dikatakan tadi pesugihan yang halal yang diceritakan sama Bang. Teman-teman, dan satu kalimat dari saya, yakin ya kalau Allah itu maha baik, maha menolong, maha pengasih lagi, dan maha penyayang, dan maha pemurah. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kita yakin Allah menolong, pasti Allah akan menolong. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya Allah juga tidak akan mungkin menolong. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi seperti itu. Mohon maaf, saya tunggu komen-komennya teman-teman ya. Kalau ingin lebih mengenal Mbah Nur Sello boleh. Terus kalau misalkan ada kritikan, saran, langsung ke kolom komentar ya. Kalian ke komen aja, mau tanya apa boleh di kolom komentar ya. Mungkin malam ini kita sudahi dulu Bang ya. Iya Mbak. Terima kasih teman-teman. Untuk episode hari ini kita sudahi dengan Mbah Nur Sello-nya. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel kita di Misteri Kejawen, like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.